Kepala Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, Sutisna SIP, memberikan klarifikasi perihal pemberitaan yang ramai mengatakan bahwa salah satu warganya bernama Abah Hadi, 70 tahun, di Kampung Pamalayan yang hidup dalam kondisi kemiskinan, di mana Abah Hadi tinggal di sebuah rumah panggung dengan ukuran kurang lebih 4 kali 3 meter bersama istrinya Ma'umah. Kades Pamalayan memberikan klarifikasi bahwa Abah Hadi benar adanya tinggal di sebuah rumah yang kondisinya tidak layak dan mengidap penyakit paru-paru. Namun demikian, Kades menerangkan bahwa Abah Hadi sendiri tidak kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis, karena rupanya Abah Hadi sudah memiliki BPJS Kesehatan yang biayanya ditanggung oleh pemerintah atau BPJS PBI. Pemerintah Desa Pamalayan pun pernah mengusahakan agar BPJS PBI tersebut aktif ketika beberapa bulan lalu Abah Hadi sempat dirawat di puskesmas. Kades Pamalayan Sutisna secara umum membenarkan perihal kondisi Abah Hadi, namun Kades menepis bahwa Abah Hadi terkesan ditelantarkan dengan kondisi kesehatannya yang buruk dan kesulitan untuk berobat. Selain itu, menurut Kades, Abah Hadi sendiri rupanya merupakan peserta dari Bansos BPNT atau program sembako, walaupun sejak tahun 2022 Abah Hadi dan istrinya tidak menerima BPNT tersebut karena terdapat kendala di dalam NIK KTP yang tidak sesuai dengan NIK KK. Pak Kades, perihal Abah Hadi yang sempat ramai di berita, menurut Pak Kades itu bagaimana, Pak? Ya, kemarin kan sempat heboh berita di media sosial ya tentang Mbah Hadi. Sebetulnya fakta di lapangan tidak 100% seperti itu. Yang namanya manusia pasti ada hilaf dan sebagainya. Tapi setelah kita buktikan di lapangan bahwa apa yang diberitakan di media sosial tidak 100% betul. Memang betul Pak Hadi kondisinya seperti itu. Tapi beliau punya riwayat penyakit paru-paru. Memang betul ya? Memang betul sudah. Tapi kan itu setiap 6 bulan sekali suka diperiksa ke puskesmas. Dan pemerintahan desa selalu membantu melalui kasih kesranya. Adapun yang beredar di media seperti itu, ya kami merasa keberatan sebetulnya. Kenapa tidak ada konfirmasi dulu kepada pemerintahan desa? Apakah betul keadaannya seperti itu dan sebagainya? Kan kami di pihak desa tidak dikonfirmasi dulu. Betul. Kalau mengenai BPJS-nya, beliau ada nggak itu? Pak Hadi sejak dari dulu sudah memiliki BPJS. Kemudian beliau juga dari Kementerian Sosial mendapatkan kartu sembako. Cuman kartu sembakonya 6 bulan ke belakang itu sudah tidak bisa cair. Setelah dilihat oleh petugas dari kecamatan, oleh TSK, dan ternyata ada kesalahan perbedaan dari NIK, dari KTP dan KK, sehingga itu yang menimbulkan belum bisa dicairkan. Tapi alhamdulillah kemarin pihak kecamatan, pihak desa sudah memperbaiki. Mudah-mudahan untuk kedepannya kartu sembako itu bisa lancar kembali. Tapi sebelumnya sempat menerima sembako ya? Oh sempat. Dari pertama dia itu juga menerima. Cuman di tahun 2022 sekarang, beberapa bulan ke belakang tidak cair. Kenapa? Karena ada sistem baru di mana NIK itu harus satu NIK antara KTP dan KK. Mengenai rumahnya, yang secara sepintas kami lihat memang
tidak layak lah gitu. Bagaimana nanti langkah dari desa Bapak? Ya betul, sebetulnya rumah itu betul kalau lihat dari secara fisik betul ya, harus dibantu oleh pemerintah desa. Tapi insya Allah untuk ke depan kita sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di sekitar, terutama kita akan musyawarahkan dulu dengan pihak keluarganya, apakah ini mau dibantu oleh pemerintah desa atau misalnya oleh keluarga. Nanti kita akan dimusyawarahkan dulu. Kita mau menanyakan dulu ke pihak keluarganya, terutama anak-anaknya. Kalau misalnya kata anaknya silahkan kalau mau ada bantuan, bagaimana langkah Bapak? Nah, nanti kalau sudah ada jawaban seperti itu, nanti kita akan bermusyawarah lagi dengan Pak RT, Pak RW, dan kita akan secara gotong royong, dan kita akan anggarkan dari desa, mudah-mudahan di 2023 bisa terrealisasi. Gitu ya. Kalau untuk sehari-harinya bagaimana itu? Dari mana beliau itu Pak? Pak Hadi itu sebetulnya ya, dia itu seorang petani. Kebetulan dia punya kebun. Cuman kalau kelihatan kondisinya emang betul seperti itu. Namanya juga kan orang yang sudah lanjut usia. Yeah. Seperti itu. Tapi kalau melihat segi ekonominya ya relatif aja. Dia punya kebun, suka bertani, anaknya juga sederhana, gitu ya, suka dibantu oleh anak-anaknya seperti itu. Ya. Jadi secara kebutuhan sehari-hari sebetulnya aman begitu ya? Aman sekali. Karena punya kebun. Karena punya kebun, juga bertani, dari hasil tani kan dia jual untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin kemarin itu yang sempat diangkat berita karena mungkin kondisi penyakit yang kambuh atau bagaimana itu mungkin? Itu sebetulnya 2 bulan ke belakang. Cuman karena diwawancara, asumsi seperti itu ya, mungkin lihat kamera mau misalnya kan kalau warga gitu ketika ada wawancara pasti tujuan untuk bantuan. Mungkin Badi bicara seperti itu. Itu 2 bulan ke belakang. Dia punya paru-parunya kambuh, tapi kan tidak seperti yang diberitakan. Tidak bisa berjalan dan sebagainya. Buktinya kan kami kembali ke lapangan, beliau baru pulang dari kebun kan seperti itu. Sehat, cuman kata istrinya memang betul punya riwayat paru-paru, cuman kan bahan itu perokok berat. Kemudian minum kopi katanya. Itu kan sudah jelas kan ya. Salah satu faktor kan mungkin daya asap rokok dan kopi mungkin seperti itu. Ya, bahkan kemarin Pak Kades sama Puskesmas sempat berkunjung ya. Kemarin saya berkunjung sama Kasih Kesra di kecamatan dan juga petugas dari kecamatan, dari Puskesmas, memeriksa keadaan Badi. Alhamdulillah dari segi kesehatan Badi sudah membaik dan oleh pihak Puskesmas sudah diberi obat untuk dalam penyembuhan seperti itu. Bahkan hari ini Bapak memberikan apa tadi Bapak sempat menyinggung? Ya kebetulan di desa ini ada sembako dari dari Dinas Sosial Pasar Murah. Betul kami menyisihkan khusus untuk Bahadi, kami berikan 1 paket. Nah ini himbauan Pak untuk warga yang lain, walaupun memang lah yang namanya bansos semua ingin gitu ya, tapi bagaimana saran Bapak nih ketika ditanya oleh pihak manapun termasuk oleh media, bagaimana Pak saran Bapak? Harapan kami ketika ada media atau dari manapun mengenai hal untuk mendapatkan bantuan, tolonglah ketika menjawab pakai hati nurani, sesuaikan dengan keadaan, kenyataan, karena tidak semua bantuan itu untuk orang-orang yang ada, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kan pada kenyataannya hampir semua orang ketika ditanya mau bantuan pasti mau. Nah, saya mohon pemerintah setelah selektif bikin aturan ataupun libatkan pemerintah setempat untuk pendataan yang sebetul-betulnya. Jangan sampai data dari pusat datang kita memverifikasi, tapi harus kebalikan dari bawah dulu, dari Pak RT, Pak RW, pimpinan desa mengajukan ke pemerintah pusat. Saya jamin itu akan tepat sasaran. Kalau sekarang tidak tepat sasaran, hanya sebagian saja yang tepat sasaran. Gitu. Oh ya Pak, dengar-dengar Pak Abah Hadi juga punya istri 2 begitu? Betul, Pak Hadi punya istri 2 dan yang satunya di desa tetangga gitu. Jadi udah hampir 40 tahun lah dia punya istri 2 gitu.
Ya artinya melihat demikian artinya mampu lah harusnya gitu. Kalau lihat seperti itu ya mampu kalau punya istri dua kan ya. Seperti itu. Ya.